Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai prinsip atau rules yang penting diperhatikan dalam melakukan coaching yang efektif. Yang pertama adalah prinsip kepercayaan. Sebagai seorang coach, kita harus berusaha membangun kepercayaan di hadapan coach. Ya, dan tidak mungkin terbangun kepercayaan itu kalau seorang coach itu memiliki karakter yang bermasalah atau memiliki kompetensi yang kurang mumpuni. Ya. Orang atau coach akan mempercayai seorang coach yang karakternya baik, gitu ya, bisa dipercaya, kemudian juga memiliki kompetensi yang mumpuni di dalam melakukan proses coaching, gitu ya. Itu prinsip yang pertama. Kemudian yang kedua adalah prinsip komunikasi. Seorang coach yang efektif, ya, yang bagus, gitu ya, mereka sangat memahami bagaimana berkomunikasi secara efektif dengan coachingnya. Dari mulai kemampuan bertanya, kemampuan untuk memahami atau mendengarkan, sampai kemampuan-kemampuan untuk bagaimana mereka bisa melakukan klarifikasi, kemudian mengeksplorasi ide-ide dan lain-lain. Ya. Ini adalah suatu hal yang sangat penting di dalam coaching. Ketika seorang coach tidak mampu melakukan komunikasi dengan baik, maka ya, coachingnya akan mengalami banyak hambatan atau masalah. Kemudian yang berikutnya adalah prinsip motivasi. Ya, seorang coach harus benar-benar memahami sekali apa hal yang memotivasi coachingnya, apa hal yang bisa menggerakkan orang agar bergairah, gitu ya, terhadap pekerjaan-pekerjaan mereka. Ketika mereka tidak mampu memahami motivasi dari timnya, maka dia juga tidak mampu untuk melakukan coaching secara efektif. Gitu ya. Coach juga tidak hanya memahami motivasi intrinsik dari coach, tapi juga memahami motivasi ekstrinsik atau hal-hal eksternal yang menggerakkan coach tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah prinsip open mind, ya. Ya, membuka pikiran. Ya. Dalam proses coaching yang efektif, maka seorang coach harus mampu membuka pikiran, dan bukan hanya pikiran tapi juga hati. Ya, karena ketika orang sudah membuka pikiran, menerima pola pikir baru, mindset baru, gitu ya, belum tentu dia mau melakukan perubahan kalau hatinya tidak terbuka. Karena setiap perubahan itu digerakkan oleh hati, gitu ya. Jadi seorang coach harus memahami pikiran dan hati seorang coach dan bagaimana dia memberikan dorongan-dorongan yang luar biasa agar coach mau, ya, menggerakkan hatinya untuk melakukan perubahan. Kemudian prinsip berikutnya adalah prinsip disiplin. Ya. Coach harus membangun disiplin yang baik dalam sesi-sesi coaching itu. Ya. Tidak hanya bagaimana melakukan coaching secara efektif dalam waktu yang terbatas, gitu ya, tapi juga bagaimana melakukan atau melaksanakan sesi coaching itu secara disiplin setiap pekannya. Ya. Jangan sampai kita yang membuat jadwal, kita juga sendiri yang akhirnya membatalkan jadwal itu atau menggeser-geser waktunya. Kemudian yang berikutnya adalah prinsip perubahan, gitu ya. Kita harus yakin bahwa semua orang itu mau berubah. Ketika seorang coach melihat bahwa coach ini tidak mungkin berubah, coach ini tidak mungkin menjadi lebih baik, maka dia akan merasakan kesulitan dalam proses coaching itu. Ya. Maka kita harus yakin, gitu ya, bahwa perubahan itu adalah sesuatu yang sangat mungkin possible untuk dilakukan oleh siapapun, gitu ya. Dan kemudian yang berikutnya, prinsip berikutnya adalah prinsip tujuan atau prinsip purpose atau target dari coaching. Ya. Coaching yang sukses itu dimulai dengan target-target yang jelas dan terukur. Apa yang akan dirubah, apa yang akan diimprove atau ditingkatkan itu harus jelas. Ya, karena keberhasilan coaching itu diukur dari peningkatan-peningkatan yang dilakukan oleh coaching. Ya. Itulah beberapa prinsip coaching yang penting untuk kita ketahui bersama. Semoga kita semua bisa melakukan coaching secara lebih efektif, dan semoga ikatan coaching yang kita bangun bersama coaching itu menjadi sebuah ikatan yang kuat, tidak hanya berlangsung hari ini saja saat kita memang terikat, ya, dengan komitmen coaching, tapi juga di masa-masa mendatang, ya, ketika project coaching itu telah berakhir dengan coaching kita, tapi tetap terjalin hubungan yang baik dalam jangka panjang. Selamat bekerja di dalam coaching. Semoga kita semua bisa mendorong perubahan di dalam organisasi.
organisasi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.